Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pada hari ini akan menceritakan kisah Nabi Hud dari lahir sampai akhir. Jadi yang pertama kisahnya adalah kisah singkat yaitu kisah Nabi Hud dan manusia raksasa kaum Ad. Bagi teman-teman yang telah mengetahui, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama. Siapa tahu ada kejanggalan atau kesilapan, mohon di komentar di bawah karena kami pun baru belajar dan kami pun mendengar di pendakwah-pendakwah yang ada di Indonesia. Ayo teman-teman langsung saja ke kisahnya, yaitu Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh melalui Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Ad. Nabi Hud dan kaum Ada sama-sama merupakan keturunan Arab. Kaum Ad tinggal di daerah berpasir yang dikenal dengan sebutan Ahqaf. Ahqaf terletak di wilayah Yaman antara Oman dan Hadramaut. Di sana kaum adat mendirikan kemah-kemah dengan tonggak yang besar dan tinggal di dalamnya. Kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara berkebun dan berternak. Kebun-kebun kaum Ad sangat subur karena terdapat banyak mata air di daerah yang mereka gali. Kaum Ad dapat hidup sejahtera dari ternak dan hasil panen kebun mereka yang melimpah. Sayangnya, kaum Ad tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Berhala-berhala yang mereka sembah sejumlah tiga, yaitu Sa'ad, Samud, dan Hera. Mereka meyakini bahwa kehidupan hanyalah sebatas di dunia. Mana mungkin orang yang sudah mati di dunia akan kehidupan kembali di akhirat, ujar mereka. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad bahwa ia adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menyuruh kaumnya untuk meninggalkan berhal dan kembali menyembah Allah. Namun bukannya mengikuti seruan Nabi Hud, kaum Ad malah memperolok dan mentertawakannya. Hahaha, Rasul, kok seorang manusia? Mana mungkin, ada-ada saja. Kau pasti sudah gila, ejek mereka. Kaum Ad menolak meninggalkan berhala sebagai sembahan. Mereka beralasan bahwa menyembah berhala adalah tradisi yang diturunkan oleh para penghulu mereka. Sudahlah Hud, tidak usah menasihati kami. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami, tegas mereka. Nabi Hud dan manusia raksasa kaum Ad. Nabi Hud terus berdakwahi kaum Ad. Ia juga mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang telah menimpa para kaum terdahulu. Namun hanya sedikit dari kaum besar dari mereka tetap mendustakan mereka. Bahkan dengan sombongnya menentang Nabi Hud agar meminta Allah menurunkan azab bagi mereka. Hai Hud, jika kau memang seorang rasul, mohonlah kepada Tuhanmu untuk menimpakan azab kepada kami. Sungguh kami tidak akan tertimpa azab karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang terdahulu, kata mereka. Karena sudah kehabisan cara untuk menghadapi kaumnya, Nabi Hud hanya bisa mengadu kepada Allah, seraya mengajak kaumnya yang beriman untuk pergi meninggalkan kampungan kaum Ad. Rupanya, pengaduan Nabi Hud itu dijawab oleh Allah. Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Demikian firman Allah. Setelah kepergian Nabi Hud, perkampungan kaum Ad mulai dilanda kekeringan. Hujan tak kunjung turun.
mata air habis, sumur kering, hewan-hewan ternak binasa, kebun-kebun pun layu dan mati. Kaum Ad kemudian melakukan ritual untuk meminta hujan, hingga tak lama kemudian tampak gemparan awan hitam menutupi langit di atas perkampungan kaum Ad. Kaum Ad berosak gembira. Lihat awan-awan hitam itu sebentar lagi akan menurunkan hujan untuk kita, suruh mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah petanda azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka baru menyadari ketika awan itu menurunkan angin kencang yang menggulung-gulung disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar-jambar. Angin kencang yang merupai puting beliung itu menerbangkan kaum Ad beserta semua yang dilewatinya, seperti rumah, pohon, hewan-hewan ternak, dan batu dan sebagainya. Begitulah nasib kaum Ad yang sombong dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka akhirnya binasa akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya selamat karena telah menyingkir sebelum bencana datang. Selanjutnya, mereka menetap di Hadramaut. Nabi Hud wafat dalam usia 472 tahun dan dimakamkan di sebelah timur Hadramaut. Demikian kisah singkat. Nanti besok sore kita sambung kisah Nabi Hud kembali. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.